Racikan Berita 1. Ya, tadi saya ikut hadir dalam rombongan yang melihat lokasi baru calon rumahnya Joko Widodo. Saya dengar barusan dari Kang Rizal tentang luasnya, sangat luas sekali ya. Terus tadi saya lihat juga itu daerah yang sangat tertutup ya, artinya terisolir ya, tidak merupakan perkampungan umum ya. Jadi saya sudah lihat lokasinya, terus kita sudah memperkirakan kalau rumah itu akan dijadikan tempat untuk persembunyian yang sangat sempurna, baik dari pandangan masyarakat sendiri terhadap isi rumah orang-orang itu, atau isi daripada bunker itu ya. Jadi kita mau mencoba mencocokkan beberapa hal. Tadi saya sempat mengintip keadaan itu. Jadi saya pikir kalau memang itu dijadikan lokasinya memang benar, cocok ya. Artinya memang hampir rata-rata orang-orang penguasa kaya seperti yang kemarin pernah terjadi di Korea, pernah terjadi di mana-mana itu, memang lokasi istana perumahan mereka itu jauh dari perumahan masyarakat umum, keramaian. Jadi saya tadi baru sepintas. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa yang disebut bunker itu adalah sesuatu yang tersembunyi dari sejumlah uang yang dilakukan oleh penguasa. Ini yang disebut dengan kejahatan oleh kekuasaan. Nah, kita pada zaman-zaman kita di zamannya Bung Karno, kita pernah dengar di Swiss, di mana uang dana revolusi zamannya Bung Karno, sampai sekarang juga masih jadi bisik-bisik. Ada yang kotak emas yang segi 4 itu, yang bentuknya seperti itu. Nah, yang sekarang ini kita lihat dari beberapa negara juga para penguasanya melakukan hal yang sama terhadap penyembunyian itu. Jadi kita akan melihat, karena sekarang ini teknologinya sudah semakin maju, kita lihat ada artis yang bisa mengumpulkan uang juga ratusan triliun, yang naruh uang di beberapa negara, terus mengumpulkan dana-dana dari para penjahat, dari koruptor-koruptor, terus dilakukan sembunyi ya pada satu orang. Saya pikir dan ini artis ini bagian daripada Kaisang, bagian daripada itu. Jadi uang itu mungkin tersembunyi di situ. Jadi yang disebut sama Ubaidillah Badrun 984 triliun dana APBN itu dilakukan oleh korupsi yang seperti itu. Jadi seperti yang kemarin dilakukan oleh Nadiem Makarim atau Tam Lembong atau siapapun, itu kan itu kelihatan kan bahwa ada uang-uang tersembunyi dengan perlakuan yang seperti itu. Jadi motifnya hampir sama dengan kejadian-kejadian di negara-negara lain itu. Jadi uang itu diputar ke sana, diputar ke sini. Karena memang Jokowi, kalau kita lihat kan dia termasuk dendam kemiskinan ya. Dia kepingin sekali jadi orang kaya. Jadi itulah yang dia lakukan. Ya, kekuasaan cenderung begitu. Jadi ini kejahatan oleh kekuasaan. Jadi dia bisa melanggar berbagai hukum karena dia berkuasa. Dan dia bisa lolos dari itu. Tapi kan kita melihat bagaimana kejadian di Filipina kemarin kan, waktu Marcos. Kita melihat juga kejadian Chun Dong-hwan waktu di Korea atau di beberapa negara. Ini sebenarnya bagaimana masyarakat Indonesianya, apakah disiplin terhadap penegakan hukum. Jadi masyarakat hukum Indonesia ini yang belum kelihatan dengan ramainya bunker-bunker ini yang menyangkut orang-orang kaya, orang-orang yang selama ini menjadi koruptor. Itu kolam renangnya berubah. Kolam renangnya dikeringkan, terus dilapis dengan plastik, uang. Jadi kemarin tertangkap 13 triliun aja yang uang punya si Surya Dharma itu,
Itu aja sudah merepotkan jaksa. Satu ruang tamu itu. Jaksa itu merepotkan. Jadi bunker yang sekarang ini ada adalah peti kemas. Dimasukkan ke dalam peti kemas itu, dalam satu kemas itu bisa berapa ratus miliar itu. Peti kemas itu apa namanya, kontainer gitu. Kontainer. Nah, terus sekarang ini modelnya udah mulai kolam renang. Karena hampir rata-rata mereka ini orang kaya, rumahnya besar, dan pasti punya rumah kolam renang. Nah, karena gonjang-ganjing masalah bunker ini semakin santu, ya mereka mengeringkan kolam renang itu, dan itu bisa masuk ratusan miliar. Itu sekarang nuansanya akan ke sana. Racikan Berita 1.